wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mana suruh luangkan waktu dan keseringan langkah supaya katong semua dapat memenuhi pertemuan pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Sehat. Oke. Coba beta mau lihat Bapak Ibu dong, bisa bawa Bapak Ibu dong perlu tabel yang berdiri kah? Oke. Jangan disebutkan lagi. Oke. Ya, dari situ apa yang sudah Bapak Ibu pelajari pada sesi sebelumnya? Ya, Mendukung ibu hamil yang mengakses informasi dan layanan kesehatan. Oke, iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Ahmad dulu. Ya, apakah rencana yang dirumuskan di tabel yang berdiri sudah diterapkan? Adakah tantangan yang dihadapi ketika menerapkannya, Bapak Ibu? Ada, Bu. Oh ya, bagaimana Ibu Eva? Apa tantangannya? Terlalu sibuk, Bu. Jadi stimulasi kurang ke anak. Oh iya, terima kasih Ibu Eva. Nanti bisa diperhatikan waktu luang di rumah agar bisa mengatur waktunya dengan baik, Ibu Eva. Iya, Bu. Ya. Untuk itu Bapak Ibu, materi kita hari ini yaitu modul 3, sesi 3. Pada sesi 3 mendukung perawatan sehari-hari pada ibu hamil. Dari judul pada sesi 3, adakah Bapak Ibu yang tahu tujuan kita pada pertemuan kali ini? Ya, silakan Pak Menjaga Edi. kebersihan diri ibu hamil. Oh iya, itu salah satu Konsumsi perawatan. makanan yang bergizi. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Leli dan Pak Heri. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, saya akan berikan yel-yel dulu. Apabila saya bilang bahwa ibu hamil, maka Bapak Ibu menjawab semangat dan bahagia. Kalau beta bilang anak stunting, jawabannya no, no, no. Siap Bapak Ibu? Siap. Ibu hamil, Semangat dan bahagia. Anak stunting? No. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya dari di kediaman Bapak Ibu di sini, apakah ada di antara ibu-ibu ada yang ibu hamil? Ada. Ada. Itu. Oh, Ibu Eva. Ya, apa yang biasa dimakan oleh ibu setiap hari, Ibu? Makan nasi, Bu. Oh iya. Makan ikan. Oh iya. Makan sayur. Oh, oke. Nah, benar sekali. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa makanan yang bergizi itu sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak terlahir stunting. Nah, di sini makanya harus mengonsumsi tablet tambah darah atau disingkat dengan TTD. Nah, ini contoh dari tablet tambah darah Bapak Ibu. Nah, kalau yang hasilnya itu tabletnya itu berwarna merah seperti darah. Iya, Bu. Oke. Kenapa, Bu? Dari rumah sakit. Oh iya. Nah, selanjutnya saya akan membagikan kelompok menjadi 2. Di sebelah sini menjadi kelompok 1 dan yang di sebelahnya menjadi kelompok 2. Sudah dalam kelompok semuanya kan? Sudah, Bu. Ya, untuk kelompok 1 yang harus didiskusikan yaitu apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Yang kedua, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan yang bergizi? Dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan yang bergizi? Ya, untuk kelompok 2, Ya, Bu. pertanyaannya, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan oleh ibu hamil? Apa tambahan gizi yang selain makanan yang dapat diperlukan oleh ibu hamil? Oh, tambahan selain makanan. Yang kedua, Makanan, Bu. ya, makanan yang diperlukan oleh ibu hamil. Yang kedua, Karbohidrat. bagaimana cara mendukung ibu hamil? Dukungan. Bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Ya, sekarang ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi. Ya, silakan Bapak Ibu berdiskusi. Saya berdiskusi. Ya. Oke, silakan. Saya akan mempersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kepada kelompok 1 dipersilakan. Untuk yang pertama makanan itu karbohidrat, Oh, iya. protein, vitamin dan mineral. Oke. Yang kedua itu Kedua. harus ada dukungan dari suami dan keluarga. Oh, oke. Iya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya, ada tambahan dari kelompok lain? Setuju semuanya? Setuju, Bu. Oke. Nah, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Untuk nomor 1 itu Ya. pertanyaannya itu meminum vitamin berupa tablet tambah darah, Oke. kemudian meminum susu ibu hamil itu. Ya, yang kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia memakan makanan bergizi?
Itu yang pertama menemani ibu hamil saat makan. Oh, itu saja. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, semua jawabannya sudah benar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak Ibu dapat lihat pada buku Kia ini di halaman 4. Ya, di situ telah tertera bahwa perawatan sehari-hari itu makan beragam makanan secara profesional dengan pola gizi seimbang, terus istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri, boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil, tanyakan kepada petugas kesehatan cara yang aman. Dan yang kelima, aktivitas fisik berupa olahraga yang ringan. Nah, jangan lupa sekali lagi tadi minum obat tambah darah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ingat dari hasil diskusi tadi bahwa bisa dilihat pada papan bahwa ibu hamil harus memerlukan makanan yang bergizi, seimbang dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak terlahir stunting. Keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum tablet tambah darah. Yang berikutnya, keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Oke. Kalau begitu masih berada dengan kelompok yang sama, saya akan membagikan kertas. Saya bagikan per kelompok. Di sini nanti Bapak Ibu dapat menggambarkan dana di rumah Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi di situ nanti Bapak Ibu dapat menuliskan bahwa apa kegiatan yang paling sering dilakukan oleh ibu hamil. Terus berapa lama ibu hamil melakukannya? Apa pengaruhnya kepada ibu hamil dan janin yang dikandungnya? Apa peran anggota keluarga untuk membantu aktivitas kegiatan ibu hamil di masing-masing ruangan? Ya, silakan Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu. Oh, iya. Masa 2 jam. 2 jam. Mandi. Saya mandi dulu. Saya pakai jam. Mandi. Oke. Nah, itu aktivitas dari mulai pagi hari sampai malam hari kegiatan ibu hamil. Nah, dari Dena yang Bapak Ibu gambarkan itu, apa kegiatan yang paling sering dilakukan oleh ibu hamil? Masak. Masak. Kelompok 2, Mandi 2 kali sehari, Bu. Oke. Berapa lama ibu hamil melakukannya kalau memasak? 2 jam. 2 jam. Ibu hamil kalau mandi? Mandi 2 kali 2 kali sehari. sehari, 30 menit. Apa pengaruhnya kepada ibu hamil dan janin yang dikandungnya dari kegiatan itu, Bapak Ibu? Kalau mandi bebas dari kuman. Oke. Kalau masak? Kalau memang masak dan juga makan itu asupan buat ibu hamil, Bu, vitamin, Oke. gizi. Ya. Apa peran anggota keluarga untuk membantu aktivitas kegiatan ibu hamil di masing-masing ruangan? Membantu memasak. Oke. Kelompok 2? Menemani makan, Bu. Iya. Nah, dari hasil diskusi ini semuanya, ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Keluarga dapat mendukung ibu hamil berbagai peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Selanjutnya, keluarga dapat mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri seperti mandi, gosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian, dan cuci tangan pakai sabun. Itu saya akan membagikan kertas Ya, Bu. plan ya. Nah, untuk ibu yang sedang hamil dan bapak ibu yang belum merasakan hamil, di sini mari saya mengajak kita sekalian untuk membayangkan bahwa bapak ibu itu sekarang dalam kondisi hamil atau istri dari bapak yang dalam keadaan hamil. Kemudian nanti perasaan apa yang bapak ibu alami ketika istri atau ibu-ibu sedang hamil. Ya, dapat dituliskan pada kertas itu. Ibu, ya, sekarang Bapak Ibu bisa tempelkan langsung sesuai dengan perasaan Bapak Ibu alami. Silakan. Perasaan positif itu untuk yang bahagia, sedangkan perasaan negatif untuk yang sedih, tentang kesedihan. Sudah Bapak Ibu? Ya, Ibu Eva bisa menjelaskan bahwa perasaan positif, kenapa perasaan bahagia itu termasuk perasaan positif? Iya Bu, karena katong bahagia tuh katong hamil, katong anak mudah-mudahan sehat. Jadi akan berdampak positif pada baik-baik. pada bayi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Eva dulu. Nah, kalau begitu berdasarkan perasaan positif dan negatif,
siapa yang menuliskan pada perasaan positif akan berkumpul dengan perasaan positif, yang negatif akan berkumpul dengan Sini negatif positif. untuk membentukkan kelompok. Bisa sana. Oh iya, oke di sini. Iya. Oke, untuk kelompok mana lebih dulu presentasi hasil diskusinya? Ya, kelompok positif, silakan kelompok positif. Siap. Untuk pertanyaan nomor 1, keras bagaimana mengetahui perasaan ibu hamil Iya. positif itu terlihat dengan bahagia, Oh, iya. ceria, ibu hamil. Terus yang kedua, itu dukungan yang diperlukan ibu hamil untuk merasa aman dan nyaman itu adanya dukungan dari suami ataupun keluarga. Iya, sudah itu saja Ya, kok. itu saja. Oke, kita beri apresiasi. Dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan bahwa ibu hamil mengalami berbagai macam perasaan baik senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir, dan sebagainya. Hal ini adalah merupakan hal yang wajar terjadi dalam masa kehamilan. Yang kedua, keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaannya dan pengalamannya seperti curhat, mengobrol, atau berdiskusi. Sehingga akan membantu ibu hamil merasa senang dan bahagia karena mendapat perhatian yang cukup. Hal ini akan berpengaruh baik pada kondisi hamil dan janinnya. Nah, untuk itu tabel janji diri sudah ada? Sudah. Ya, saya akan membagikan kertas metaplan. Nanti bisa dituliskan pada kertas metaplan ini rencana yang akan Bapak Ibu tindak lanjuti selanjutnya, dan tabel janji diri dapat dikumpulkan kepada saya. Siap. Iya. Jadi kertas metaplan itu segera dibawa, yang sudah dituliskan nanti Bapak Ibu dapat bawa pulang ke rumah Ya, Bu. masing-masing. Ya, Bu. Ya. Nanti ketika Bapak Ibu ingin mengetahui info lebih lanjut dapat Ya. menghubungi kami selaku pendamping Gesos, ataupun nanti kami akan mendampingi Bapak Ibu untuk merujuk pada layanan-layanan kesehatan yang terdekat. Ya, Bu. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Semoga Bapak Ibu pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.